ukuran penyebaran data, kuartil, data tunggal dan data kelompok, desil, data tunggal dan data kelompok, persentil, data tunggal dan data kelompok. Kuartil adalah suatu nilai yang membagi kumpulan data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kumpulan data diibaratkan sebagai sebuah pita. Maka, untuk memotong pita menjadi 4 bagian yang sama, dibutuhkan sekali, 2 kali potong, 3 kali potong. Dengan 3 kali potong, maka akan diperoleh 4 bagian pita yang sama. 3 potongan ini diibaratkan sebagai yang paling depan adalah Q1, yang tengah Q2, yang terakhir Q3, kuartil ketiga. Q1 juga disebutkan dengan kuartil bawah, Q2 dengan kuartil tengah, Q3 adalah kuartil atas. Contoh 1, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari kumpulan data berikut. Ini data tunggal. Diketahui kuartil data tunggal, datanya ini dengan N10. Yang ditanyakan A, Q1, B, Q2, C, Q3. Pada soal seperti ini, lebih baik dibuat sub, yaitu A, B, C. Penyelesaian yang pertama, karena ini datanya belum diurutkan, maka dicari dulu data terurut. 4, 7, 11, 12, 15, 15, 17, 18, 18. Data sudah diurutkan dari kecil ke besar. A. Menentukan nilai Q1. Langkah kedua, menentukan letak Q1. Langkah pertamanya data terurut. Letak QI sama dengan I N ditambah 1 dibagi 4 dengan N adalah banyaknya data 10. Letak QI. Letak Q1, I-nya diganti dengan 1. Jika ruas kiri I-nya 1, maka ruas kanan juga I-nya 1. N tambah 1 dibagi dengan 4 dengan N-nya 10. Maka 10 ditambah 1, 11 dikalikan 1, 11 dibagi 4, 2,75. Artinya, Q1 merupakan data ke 2,75 atau X 2,75. Menentukan nilai Q1, langkah berikutnya. Nilai Q1, karena ini merupakan pecahan, maka ditentukan dengan interpolasi linier. Q1 adalah data ke 2,75, artinya data kedua ditambah 0,75 dikalikan data ketiga dikurangi data kedua. Ini mirip perhitungan pada median. Data kedua 4, data ketiga 7. Sehingga 4 ditambah 0,75 dikalikan 7 kurangi 3. 3 dikali 0,75 ditambahkan dengan 4, 6,25. Jadi Q1 sama dengan 6,25. Untuk langkah letaknya ini juga hampir mirip median. Untuk mencari nilainya juga interpolasi linier mirip dengan median. Untuk contoh X 9,34 berarti X9 ditambah lebihnya 0,34. Kemudian mengapa X10 dikurangi X9? Karena X 9,34 itu berada di antara data ke-9 atau X9 dan data ke-10, X10. Jika ruas kiri indeksnya I, maka ruas kanan I. Di sini I, ruas kanan pengalinya I. Jika ruas kiri 1, maka ruas kanan 1. Tidak boleh ruas kiri 1, ruas kanan I. Tidak boleh. Harus sama. Yang B, menentukan nilai Q2. Data terurut. Jika halamannya sama, maka langkah 1 bisa menggunakan langkah awal tadi. Letaknya,
KI sama dengan 1 N tambah 1 per 4. Untuk menghitung, sebaiknya rumus awal, rumus umumnya dituliskan dulu, baru masuk ke perhitungan. Untuk Q2, maka letak Q2, 2 N tambah 1 dibagi 4. Datanya 10, 11 dikalikan 2, 22 dibagi 4, 5,5. Artinya, Q2 merupakan data ke 5,5 atau X 5,5. Langkah ketiga, menentukan nilai Q2. Dengan interpolasi linear, maka X 5,5, X5 ditambah 0,5, X 5,5 atau data 5,5 itu berada di antara data ke-6 dan data ke-5. Sehingga X6 dikurangi X5. Data ke-5 12, data ke-6 15. 12, 15 dikurangi 12. 12, 0,5 dikalikan 3, 1,5 ditambah 12, 13,5. Jadi Q2 sama dengan 13,5. Yang C, menentukan nilai Q3. Langkah pertamanya, letaknya dulu, Q3. Letak Q3 sama dengan 3 N tambah 1 dibagi 4. 10 tambah 1, 3 dikali 11, 33 dibagi 4, 8,25. Q3 merupakan data ke 8,25. Menentukan nilainya, Q3 sama dengan X 8,25. Berarti data ke 8 lebihnya 0,25. Data ke 9 dikurangi data ke 8. Data ke 8 17, data ke 9 18. Sehingga 18 kurangi 17, 1 dikali 0,25. 0,25 ditambah 17. 17,25. Jadi Q3 sama dengan 17,25. Contoh 2, masih dalam kuartil data tunggal. Tentukan kuartil atas. Kuartil atas itu Q3 dari data berikut. Data disajikan dalam data tunggal berbobot. Diketahui materinya kuartil data tunggal, datanya ini dengan N 18. Yang ditanyakan Q3, kuartil atas. Q1 itu kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Penyelesaian, menentukan letak. Tidak perlu mencari data terurut karena dalam data berbobot ini, data sudah diurutkan dari X4 sampai dengan 20, dari yang kecil ke besar. Letak QI sama dengan I N tambah 1 per 4. Maka letak Q3, 3 N tambah 1 per 4. 18 tambah 1, 19 dikalikan 3, 57 dibagi 4. 14,25. Artinya Q3 merupakan data ke 14,25 atau X 14,25. Untuk mencari data ke 14,25, maka digunakan frekuensi kumulatif. Sampai dengan 4, 4-nya ada 1. Sampai dengan 6, 6-nya ada 3, berarti dari sini adalah tertinggi data keempat. Sampai dengan di sini tambah 6, maksimal data ke 10. Sampai di sini tambah 4, maksimal data ke 14. Berarti data ke 14 itu 12. Di sini ada data ke 11, 12, 13, 14. Karena di sini tertinggi 10, maka di sini mulai 11. Di sini 17 itu ada 2, maka adalah data ke-15 dan data ke-16. Berikutnya 17 dan 18. Nah, sehingga 14,25 itu berada di antara ini data ke-14 di sini dan data ke-15 di sini. Sehingga data ke-14-nya 12, data ke-15-nya 17. 12, 0,25, 17 dikurangi 12.
dari frekuensi kumulatif. 5 dikali 0,25, 1,25 ditambah 12, 13,25. Jadi Q3 sama dengan 13,25. Contoh 3, kuartil data kelompok. Tentukan Q2 dari nilai tes siswa kelas 12 berikut. Ada 40 data dengan nilainya adalah interval data kelompok. Jawaban yang pertama, menentukan letak QI. Letak QI pada data kelompok ditentukan dengan I dikali N dibagi 4 dengan N banyaknya data. Yang kedua, menentukan nilai kuartil. QI sama dengan TB ditambah I dikali N dibagi 4 dikurangi FK dibagi F dikalikan P. IN per 4 merupakan hasil dari letak QI. Dengan QI nilai kuartil ke I, TB tepi bawah kelas kuartil, N banyaknya data, FK jumlah seluruh frekuensi sebelum kelas kuartil, F frekuensi kelas kuartil, P panjang kelas. Sehingga penyelesaian yang pertama menentukan letak Q2, karena yang dicari tadi Q2. Letak QI, rumus awalnya IN per 4 dengan N adalah banyaknya data. Sehingga Q2 sama dengan 2N per 4. Ingat tadi, ketika di sini I, yang kiri I, yang kanan I. Yang kiri 2, yang kanan 2. Dengan N 40, sehingga 40 dibagi 4. Dengan N 40, sehingga 2 dikali 40, 80 dibagi 4, 20. Artinya, Q2 adalah data ke-20 dan berada di kelas ke-4, yaitu 82 sampai 85. Di sini. Yang pertama ada 1, ini dengan frekuensi kumulatif, sampai dengan di sini ada 6, sampai dengan di sini tambah 7 lagi, 13, sampai dengan di sini tambah 10, 23, sehingga 20 ada di sini. Menentukan nilai Q2 dengan rumus QI sama dengan TB ditambah IN per 4 dikurangi FK per F dikalikan P. Q2 sama dengan TB ditambah 2N per 4 dikurangi FK per F dikalikan P. Dengan batas bawah 82, maka tepi bawahnya 81,5 nanti ini. Ini FK, yaitu frekuensi sebelum kelas kuartil. Kelas kuartilnya kelas keempat, maka sebelumnya ada 3 kelas, ini dijumlahkan menjadi 13, ini adalah FK. 10 adalah F, frekuensi kelas kuartil. Panjang kelas 4, yaitu dari sini bisa, dari yang paling depan, 70 sampai 73, berarti ada 4 bilangan, yaitu 70, 71, 72, 73. Ada 4 bilangan, sehingga panjang kelasnya P4. Sedangkan 2N per 4 adalah letak Q2, yaitu 20. Sehingga ini 20 kurangi 13, 7 dikalikan 4, 28 dibagi 10. 2,8 ditambahkan 84,3. Jadi Q2-nya 84,3. Contoh 3, tentukan Q1 dari usia peserta lomba maraton berikut. Data disajikan dalam histogram. Jawaban yang pertama, menyajikan data dalam tabel. Karena ini bentuknya histogram, diubah dulu dalam tabel. Usia, frekuensi. Kelas pertama 49,5 sampai 54,5 menjadi 50 sampai 54. Ini adalah tepi bawah, ini adalah batas bawah. Ini tepi atas, ini batas atas, dan seterusnya.
Ini frekuensinya, sesuaikan yang di sini. Dengan jumlahnya seluruhnya 50. Langkah berikutnya menentukan letak Q1. Letak QI, IN per 4. Sehingga letak Q1, 1N per 4. Dengan N-nya 50, maka 50 dibagi 4, 12,5. Berarti Q1 adalah data ke 12,5 berada di kelas ketiga dengan interval 60 sampai 64 dengan frekuensi 9. Menentukan nilai Q1. Rumus awalnya Q1 sama dengan TB ditambah 1N per 4 dikurangi FK per F dikalikan P. Apabila yang kiri I, yang kanan I. Yang kiri 1, yang kanan 1. Sehingga sama dengan atas bawahnya 60. Sehingga TB-nya 59,5. TB-nya ditambah 1N per 4 adalah letak Q1. Berarti 12,5 dikurangi FK. Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yaitu kelas kedua dan kelas pertama. 9 dibagi dengan F. F adalah frekuensi kelas kuartil. 9 dikalikan P. P adalah panjang kelas. Panjang kelasnya 5. Dari 50 sampai 54 ada 5 bilangan. 50, 51, 52, 53, 54. Ada 5. Sehingga P sama dengan 5. 12,5 kurangi 9, 3,5 dibagi 9 dikali 5. Dikalikan 5, 17,5 dibagi 9. Ini 3 angka belakang koma adalah 1,944. Dibulatkan menjadi 2 angka belakang koma. 1,94. Ditambahkan 61,44. Jadi Q1 sama dengan 61,44. Yang keempat, desil dan persentil. Perbandingan median, kuartil, desil, dan persentil. Pada materi ini, desil dan persentil tidak akan disajikan secara khusus, melainkan dari perbandingan median dan kuartil. Pengertian, median membagi kumpulan data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Kuartil, suatu nilai yang membagi kumpulan data menjadi 4 bagian yang sama banyak. Desil menjadi 10 bagian yang sama banyak. Persentil menjadi 100 bagian yang sama banyak. Median 2, kuartil 4, desil 10, persentil 100. Masing-masing adalah suatu nilai yang membagi kumpulan data terurut. Data tunggal. Yang pertama menentukan letak. Median, letak median N ditambah 1 per 2. Ini data tunggal. Kuartil, letak QI. Letak QI, I N tambah 1 per 4. Dengan I-nya 1, 2, 3. Berarti kuartil itu nanti akan ada 3 kuartil. Q1, Q2, Q3. Desil, letak DI, I N tambah 1 per 4. Dengan I 1, 2, sampai 9. Berarti nanti akan ada 9 desil. Persentil, letak PI, I N tambah 1 per 100. 1, 2, sampai 99. Berarti nanti akan ada 99 persentil. Ini sama. I N tambah 1 per 4. Kalau per 4 berarti kuartil. Per 10 ini desil. Per 100 ini persentil. Menentukan nilai median, kuartil, desil, persentil. Untuk menentukan nilai pada data tunggal, sama-sama menggunakan interpolasi linier. Yang ketiga, data kelompok. Median N per 2,
letak median. Kuartil letaknya letak QI IN per 4 dengan I-nya 1 sampai 3. Desil letaknya letak DI IN per 10. Desilnya 1 sampai 9. Persentil letaknya letak PI IN per 100. Ada 99. Yang data kelompok nanti tidak ada tambah satunya. Nilai, menentukan nilai yang pertama median, ME, TB, ditambah N per 2 dikurangi FK per F dikalikan P. Kuartil, ada 3. Desil, perbedaannya adalah di sini. Ini adalah letaknya. Letaknya N per 2, di sini N per 2. Letaknya IN per 4, di sini IN per 4. Letaknya IN per 10, IN per 10. Letaknya IN per 100, maka di sini juga IN per 100. Letak ME, maka ME sama dengan. Letak QI, maka QI sama dengan. Sehingga secara umum, untuk letak Y sama dengan X, apabila letak PI, maka PI sama dengan. Apabila nanti letak Y, maka di sini adalah Y sama dengan. Letak PI sama dengan IN per 100, maka di sini adalah IN per 100. Letak Y sama dengan X, maka nanti di sini adalah X. Dengan di sini adalah Y, karena letak Y. Sehingga nilai Y ditentukan dengan Y sama dengan TB ditambah X dikurangi FK per F dikalikan P. PI, maka di sini PI. IN per 100, maka di sini IN per 100. Di sini letak Y, maka Y sama dengan. Letak Y sama dengan X, maka di sini adalah nilai X. Contoh 3, 4, 5 dikerjakan mandiri. Contoh 6, 7, 8, 9 dikerjakan mandiri. Untuk contoh 9, ini menggunakan rumus umum tadi. Contoh 9 dari soal sebelumnya menentukan tinggi minimal peserta yang lolos seleksi Duta Wisata tahun 2020 dengan tinggi minimal peserta yang lolos adalah 168 cm. Jawab. Penyelesaian dari permasalahan ini nanti menggunakan rumus umum dari letak data, yaitu letak Y sama dengan X, kemudian nilai data Y sama dengan TB ditambah X dikurangi FK per F dikalikan P. Diketahui ukuran penyebaran data kelompok, ini data, tinggi dan frekuensi, dengan tinggi minimal yang diterima Y 168. Yang ditanyakan banyak siswa yang lolos seleksi. Penyelesaian. Yang pertama menentukan kelas data, yaitu di mana tinggi badan 168 berada. 168 cm itu berada di interval ini, 166 sampai 170, yaitu di kelas ke-4. Dengan frekuensi kumulatifnya 5, 7, 13 ditambahkan yaitu 25. Dengan tepi bawahnya 165,5 dan frekuensinya 9. Berada di kelas ke-4, 166 sampai 170. Berikutnya menentukan nilai X. Y sama dengan TB ditambah X kurangi FK per F dikalikan P. Dengan Y 168, TB di sini 165,5, X yang dicari, FK adalah frekuensi kumulatif sebelumnya 25, panjang kelasnya 5, dengan F-nya kelas keempat yaitu 9. Ini ke kiri, dikurangkan 25, 168 kurangi 165,5, 25 dikalikan 9, 22,5. Ke kiri
22,5 ditambah 125. 147,5 sama dengan X, atau X sama dengan 5X sama dengan 147,5. Maka X-nya 147,5 dibagi 5, 29,5. Artinya, ini adalah peserta ke-29,5 dengan tinggi badan 168 cm atau peserta paling pendek. Yang lolos adalah peserta ke-29,5 dibulatkan menjadi 30 karena ini peserta, maka manusia tidak mungkin desimal. Jadi, peserta yang lolos adalah peserta ke-30 sampai dengan peserta ke-40. Sehingga ada 11 peserta, atau banyaknya siswa yang lolos sama dengan 40 dari banyak data dikurangi 30 ditambah 1 sama dengan 11 peserta.